Banyak orang yang bilang kalau bandingin sesuatu itu harus apple to apple, istilah mereka ya. Artinya sebuah apel dibandingkan dengan buah apel. Nah, tetapi banyak yang nggak menyebutkan indikatornya kan. Oke, saya spill singkat ya. Ini spill singkat aja dari POV pribadi. Nanti selanjutnya bisa disesuaikan masing-masing ya. Oke, yang pertama, kalau mau ngebandingin harga saham, itu gimana sih caranya tahu itu menarik atau enggak? Yang mana yang harus kita invest, yang mana kita buat untuk trading? Gampang, cari aja saham yang sama di perusahaan yang bergeraknya sejenis. Jadi misalnya kalau mau invest di saham banking, kumpulin aja saham bankingnya itu apa aja. Yang big bank mana, yang saham-saham bank besar itu mana ya, si A, si B, si C, si D. Terus dilihat revenue-nya yang paling gede yang mana, kira-kira yang bakal sustain kemana. Ini kalau mau invest ya, oke? Itu tadi dari sektornya. Bisa juga dari bisnisnya itu apa. Bisnisnya juga harus di-compare loh ya. Misalnya kita mau compare sahamnya bank dengan kita saham consumer good, nah, itu juga nggak match, nggak bisa dijadikan komparasi ya. Misalnya kita ngomong, nih aku invest di saham bank A, ini naiknya banyak banget, daripada aku invest di saham ini, perusahaan manufaktur yang ini, aduh, cuman berapa persen, itu lagging, dividennya kecil. Itu bukan cara yang baik untuk melakukan komparasi ya. Jadi komparasi itu harus di perusahaan yang bidang kerjanya itu sejenis menurut saya ya. Kalau jenis bidang usahanya sudah berlainan, nggak bisa di-compare dong. Karena tiap industri kan punya problemnya sendiri-sendiri ya. Oke? Cara yang ketiga adalah membandingkan revenue-nya. Nah, revenue ini adalah kata kunci yang wajib dilihat di semua laporan keuangan menurut saya ya. Jadi suatu saham kita bisa bilang bagus, kita bilang jelek adalah dari net profitnya kalau saya. Ya, itu adalah revenue bersih yang diterima si perusahaan ini. Nah, kadang ada perusahaan yang kelihatannya untung, tapi ternyata ada asetnya yang macet tinggi, terus beban operasionalnya tinggi. Nah, ini akan menggerus keuntungan bersihnya tadi. Nah, otomatis jika keuntungan bersih itu tergerus, bisa jadi nih ya, di luar ada banyak keajaiban yang ada di bursa, bisa jadi memang tidak akan tercermin di harganya dengan baik. Dalam artian meskipun keuntungannya tinggi, tapi ini keuntungan kotor, jadi harga sahamnya juga nggak akan kemana-kemana aja. So, pastikan jika kita akan melakukan komparasi sebuah saham, kita compare-nya itu dengan industri yang sejenis ya. Terus kita lihat lebih detail tentang industrinya.